bagi kita semua. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dalam renungan edisi 18 April sampai dengan 24 April 2021. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami datang di hadirat-Mu, menanda segala kasih yang Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, lindungi kami, sertai kami. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami akan dengarkan boleh kami pahami dan praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan 10. Firman Tuhan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara-saudaranya. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini diberi suatu tema, menjadi pewarta Kristus. Menjadi pewarta Kristus. Ketika kita diberikan suatu tugas atau tanggung jawab dari seseorang untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain atau orang banyak, itu artinya kita dipercaya oleh sang pemberi tugas. Tidak mungkin kita diberikan kepercayaan jika orang itu
sendiri ragu-ragu dengan kita. Menjadi pewarta Kristus dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa kita disebutnya anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Status atau jabatan kita sebagai anak Allah itu menandakan bahwa kita dekat, kita mengenal dan kita akrab dengan Allah yang adalah Bapa kita. Sebagai seorang pemuda yang mengaku sebagai anak-anak Allah, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk memberitakan atau mewartakan tentang siapa dan bagaimana Allah itu. Kita telah diakuinya sebagai seorang anak, bagian daripada Kristus. Dan respon kita terhadap itu adalah dengan mewartakan kepada seluruh bumi tentang siapa Allah kita. Untuk menjadi seorang pewarta Kristus pun harus kita melalui terlebih dahulu dari diri kita, kemudian kepada orang lain. Sebab bagaimana kita mau meyakinkan orang banyak memberitakan kedahsyatan dan kebaikan pekerjaan Allah jika kita sendiri tidak percaya, tidak dekat dengan Allah, tetap hidup dalam kuasa dosa. Orang mungkin akan mengatakan, kamu sendiri saja tidak hidup sesuai perintah Allah. Firman Tuhan katakan bahwa karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Dapat kita baca di dalam 1 Yohanes 3 pasalnya yang ke-6. Dosa menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Dosa yang merusak relasi kita dengan Allah. Karena itu dengan kasih-Nya Dia turun menjadi manusia, dihina, difitnah, disiksa, bahkan mati demi menebus dosa kita. Kita telah ditebusnya, dosa kita dihapusnya. Dia telah mengerjakan banyak hal luar biasa bagi kita anak-anaknya. Lalu, apa yang kita berikan kepadanya? Apakah yang telah kita kerjakan untuknya? Tidak ada. Atau belum ada. Tuhan tidak menuntut banyak hal dari kita. Dia hanya mau kita hidup sebagaimana anak-anak Allah mengerjakan perintah-Nya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai seorang pemuda Kristen yang adalah anak-anak Allah, marilah kita pakai masa muda kita untuk menjadi pewarta Kristus, bukan hanya dengan berkhotbah, pelayanan di gereja, atau linear worship dan lainnya, tetapi dengan sikap, tindakan, perbuatan, bahkan perkataan kita pun dapat menjadi pewarta Kristus. Roh Kudus menolong kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu yang kami dengarkan boleh kami praktekkan
dan kami boleh menjadi pewarta Kristus yang Tuhan kehendaki. Tuhan, ini doa kami, dengarkan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.